Pada awal abad ke-19, di tanah Minangkabau yang indah, adat dan agama hidup berdampingan, tapi tidak selalu sejalan. Di antara kabut pagi dan suara ayam berkokok, lahirlah seorang ulama besar dari Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, yang bertekad untuk menegakkan ajaran Islam di bumi Minang. Namun, perjalanannya dalam menegakkan ajaran Islam di tanah Minang tidak berjalan mulus. Ia harus menghadapi perbedaan pandangan antara kaum adat dan kaum Patri. Ayolah, ayam Mambonan manang kali kau. Ayolah, Boy masih pemanasan. Engkau jangan sombong dulu. Tuanku, apa tuh ramai-ramai? Aduh, suara ayam. Sepertinya mereka sedang adu ayam. Tuanku, kita harus menegur mereka. Mereka bisa saja menyiksa ayam tuh. Berhenti, kenapa kalian menyiksa ayam-ayam itu? Iku hanya hiburan saja. Toh, ikulah menjadi adai awak. Sebenarnya, apa yang bisa kalian banggakan dari adat ini, Menyiksa hewan, uang sebagai taruhannya, itu sudah jelas judi dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Aduh, apa iku? Tuanku Imam bilang, kami tidak boleh untuk adu ayam lagi karena itu melawan agama. Tapi itu adat kita. Tuanku Imam, kami menghargai semangat sana, tapi ada awak indak sadonya salah. Ada awak juga basandi sarak. Datuk, kami mengerti. Tapi adat ini sudah sangat tidak sesuai dengan syariat agama. Kita harus memperbaikinya secepat mungkin. Benar itu. Dan jika adat bersendikan syarak, kenapa masih ada kemaksiatan di negara ini? Aku hanya ingin umat bersih dari segala dosa. Tapi tetap saja awak ndak bisa memasuk. Datuk, Tuanku hanya ingin mengembalikan ajaran yang lurus. Perselisihan ini menjadi awal percikan yang lama-kelamaan berubah bentuk menjadi api yang berkobar di antara dua sudut pandang. Di sisi lain, Belanda telah mengetahui perselisihan ini di tanah Minang. Mereka pun mempunyai niat jahat untuk mengadu domba kedua kaum ini dengan cara membela kaum adat dan membantunya dalam sebuah peperangan melawan kaum Patri. Apa tuh sanak mau tisiko? Kami datang dengan damai. Kami mendengar bahwa kalian sedang ada perselisihan dengan kaum Patri, benar? Kalian hanya perlu bekerja sama. Kami ndak namuah dijajah, kami hanya ingin ketertiban balia. Naturlich, kami datang sebagai sahabat, bukan penjajah. Kini, percikan api kebencian mulai berkobar di tanah Minang dengan hebatnya. Tanah yang dianggap suci berubah menjadi tempat di mana perselisihan tidak dapat menemukan titik terang. Akhirnya, perang antara kaum adat dan kaum Patri pun pecah. Jangan takut saudaraku, kita berperang bukan demi harta, kemarahan, ataupun kekuasaan. Namun kita berperang demi mempertahankan kehormatan agama. Perang ini pecah pada tahun 1821 dan berlangsung selama 17 tahun. Banyak yang menjadi korban, baik dari kaum Patri, kaum adat, maupun rakyat biasa yang terjebak di tengah konflik. Sampai akhirnya, Belanda berhasil mengepung Tuanku Imam Bonjol. India yang julus, Tuanku Imam Bonjol. Kalah? Tidak, kalian hanya menang hari ini. Karena semangat kami akan hidup selamanya di dada setiap anak negeri yang mencintai agamanya. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Manado hingga akhir hayatnya. Namun, perjuangannya tak pernah padam. Ia bukan hanya pemimpin perang, tapi pahlawan iman dan persatuan bangsa. Setelah terjadinya penculikan terhadap Imam Bonjol, Belanda malah memperbudak para kaum adat. Lama-kelamaan, mereka sadar bahwa Belanda telah memanfaatkan mereka. Pada akhirnya, kaum adat dan kaum Patri bersatu untuk melawan Belanda. Perang ini akhirnya selesai pada tahun 1838, memberikan pelajaran baik untuk kaum adat dan kaum Patri. Tuanku, kini ambo sadar bahwa Tuanku Imam Bonjol tak namuah menghapus adat orang,
Tapi Tuanku Imam Bonjol namuah barasiahan dengan cahaya kebenaran. Beliau telah menunjukkan bahwa agama dan adat harus berjalan seiring dan bukan saling bertentangan. Mulai gini mari kita buat kedua halku berjalan-jalan bersama-sama. Pajaban. BTS. Hidup selamanya.